Rancangan Undang-Undang Polri yang telah disetujui sebagai usul inisiatif DPR menyebutkan Polri bisa menangani kegiatan spionase dan sabotase yang mengancam kedaulatan nasional. Draft RUU Polri itu didapatkan kompas.com dari Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi alias Awik. Spionase dan sabotase itu termaktub pada pasal 16 yang menyebutkan tugas intelijen dan keamanan Polri sebagai pengumpul informasi dan bahan keterangan. Apakah dampak revisi UU Polri membuat ruang lingkup kerja Polri makin luas? RUU Polri bisa batasi blokir akses internet publik, dan apakah akan memutus akses internet berpotensi terjadi penyimpangan kekuasaan? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Ketua LBH Pelita Umat Bung Chandra Purna Irawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bung Chandra? Alhamdulillah lumayan ya. Alhamdulillah. Dan terkait lagi-lagi Bung, revisi Undang-Undang Polri. Menurut Anda ini apakah kabar baik atau sebaliknya Bung Chandra? Kalau saya melihat bahwa harus diperhatikan bahwa Polri itu dia fungsinya adalah lebih kepada proses penegakan hukum. Penegakan hukum. Kalau di daerah itu ada yang disebut dengan Satpol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, Satuan Polisi Pamong Praja itu tugasnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah bisa pergub, bisa walkot atau perbuh gitu ya, peraturan bupati, peraturan wali kota atau peraturan gubernur atau perda yang dihasilkan oleh DPRD. Nah, tugasnya polisi Pamong Praja di situ dia melakukan proses penegakan hukum terhadap perda, gitu ya, atau yang disebut penegakan hukum terhadap yang berada di bawah undang-undang, di bawah kementerian peraturan menteri, begitu ya, atau PP, begitu ya, dan seterusnya. Nah itu. Nah kemudian oleh karena itu selain dari perda tadi, maka proses penegakan hukum, eh, penertiban terhadap masyarakat, ya, apakah taat terhadap hukum atau tidak, begitu ya. Salah satunya adalah ini menjadi tugas dari pihak kepolisian. Oleh karena itu maka kepolisian disebut sebagai aparatur negara, aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum berarti dia melakukan pemantauan, pengecekan, penyelidikan, ya, penyidikan terhadap masyarakat yang kemudian misalnya dituduh melanggar undang-undang. Nah itu itulah tugas dari kepolisian. Oleh karena itu maka kepolisian tugasnya ketika dia proses penegakan hukum maka dia diatur di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, hukum acara pidana. Nah, di situ diaturlah beberapa tugas-tugas kepolisian. Jadi oleh karena itu eh, polisi ya dengan polisi Pamong Praja itu sebetulnya tugasnya sama, yaitu yang satu penegakan, yang satu lagi adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, fungsinya di situ kepolisian itu. Makanya dia disebut sebagai aparat penegak hukum. Kalau TNI dia tidak bisa disebut aparat penegak hukum. Ya. Dia lebih kepada menjaga pertahanan negara, kedaulatan negara, begitu ya. Kedaulatan dalam hal ini adalah bisa misalnya kedaulatan
laut begitu ya, kemudian udara, darat, dan oh, itu disitulah letak tugasnya TNI. Maka TNI tidak disebut aparat penegak hukum. Nah itu. Nah, ketika kepolisian diberikan tugas sebagai aparat penegak hukum, berarti kan dia menciptakan ketertiban. Oleh karena itu, diberikanlah kewenangan kemudian untuk menertibkan masyarakat, gitu ya, melakukan patroli terhadap masyarakat itu, menangkap penjahat, menangkap pencuri, menangkap segala macam. Nah itu dalam rangka menciptakan ketertiban, gitu ya, ketertiban. Nah itulah tugas dari pihak. Kalau kemudian misalnya kepolisian itu menjaga kedaulatan dalam, maka sebetulnya kedaulatan itu sebagaimana sudah saya jelaskan, itu bukan ranah sebagai penegak hukum. Ranahnya adalah di tentara begitu ya, di pertahanan begitu ya. Nah, itu ranahnya di situ nantinya. Ranah dalam konteks kedaulatan itu misalnya itu. Nah, ini yang harus diperhatikan betul ya. Ranah kedaulatan itu ranahnya dari pihak militer begitu ya, atau Kementerian Pertahanan. Jadi oleh karena itu jangan sampai kemudian revisi Undang-Undang Polri ini jangan sampai terjadi perluasan kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi tumpang tindih gitu ya. Sebetulnya kita bukannya tidak setuju, tetapi kalau terjadinya tumpang tindih kewenangan, nanti dikhawatirkan terjadi clash, terjadi ribut begitu ya antar lembaga-lembaga negara, antar instansi-instansi negara, gitu ya, atau instansi pemerintah. Nah itu dikhawatirkan terjadi ribut di situ nanti. Kalau kemudian terjadi apa tumpang tindih kewenangan. Gitu. Nah ini yang harus kemudian diperhatikan bagi pihak-pihak yang menyusun gitu ya undang revisi undang-undang. Demikian. Baik, Bung Chandra, terkait tadi perluasan kewenangan. Apakah juga perluasan kewenangan untuk penyadapan di salah satu poinnya dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan, Bung Chandra? Sebetulnya Polri itu sebelum ada tanpa ada revisi undang-undang Polri sebetulnya dia diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. Tapi penyadapan itu dalam rangka proses penegakan hukum. Dalam rangka itu misalnya ada penjahat nih ya, eh, mau menangkap penjahat ini misalnya begitu. Cuma susah di mana posisi dia misalnya. Misalnya dilakukan penyadapan misalnya melalui handphone orang tuanya yang biasanya, atau handphone istrinya, atau handphone anaknya kan begitu, atau handphone teman-teman dekatnya, ya, supaya untuk mengetahui di mana sebetulnya letak lokasi si penjahat itu yang mau ditangkap. Dan biasanya penjahat meskipun dia ganti-ganti nomor, dia pasti tetap akan menghubungi keluarganya, orang tuanya, istri, anak, gitu, atau kerabat-kerabat yang terdekat di situ. Nah itu dalam konteks proses penegakan hukum, maka dibolehkan itu untuk melakukan penyadapan. Tetapi di luar kewenangan penegakan hukum, maka tidak dibolehkan untuk melakukan penyadapan. Misalnya, tidak ada sebetulnya proses pelanggaran atau tidak dalam konteks penegakan hukum atau penyidikan misalnya, misalnya memantau percakapan para politisi misalnya. Ini bisa saja kemudian para politisi bisa saja kemudian jadi korban kan begitu. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Tempo dalam bocor halus begitu ya. Ada ketua partai itu yang kemudian menjadi korban misalnya begitu. Nah itu oleh karena itu spionase penyadapan itu diperbolehkan tapi dalam konteks proses ranah penegakan hukum. Sebagaimana sebetulnya di dalam KPK, KPK juga boleh melakukan penyadapan, tetapi kan dia harus izin tuh, harus izin kepada siapa? Itu kepada Dewas begitu izin. Nah itu. Nah pertanyaannya nanti kalau Polri diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan di luar penegakan hukum,
ataupun dalam konteks penegakan hukum kepada siapa dia harus melakukan izin itu. Nah, ini yang kemudian harus diperhatikan. Izin tentu misalnya dari pengadilan, tapi kadang-kadang ada klausul atau ada norma yang menyatakan kalau dalam konteks terpaksa atau dalam kondisi memaksa, maka dengan diskresi bisa melakukan penyadapan terlebih dahulu, barulah kemudian melapor ke pengadilan, misalnya begitu. Kan ini hal-hal yang saya kira kewenangan ini perlu ditata ulang lah, gitu ya, dalam konteks penyadapan. Demikian. Baik, Bung Chandra, yang terkait juga penyadapan, apakah RUU Polri ini juga bisa memutus akses internet dan artinya bisa berpotensi terjadinya penyimpangan kekuasaan, Bung Chandra? Kalau misalnya Polri itu mengawasi dan melakukan misalnya pemutusan atau blokir, pertanyaannya apakah ini tidak mengambil kewenangan Kementerian Kominfo? Kan sudah ada Kominfo, gitu ya. Jadi oleh karena itu, saya kira yang menyusun undang-undang ini apakah tidak koordinasi terlebih dahulu dengan Kominfo? Itu kan ranahnya Kominfo selama ini. Ya, Kominfo kan sudah melakukan pengawasan itu, melakukan blokir, gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan, misalnya terhadap website judi online, website porno dan segala macam. Itu kan sudah dilakukan oleh Kominfo. Gitu. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya Polri diberikan kewenangan untuk melakukan itu, di mana tugas Kominfo nantinya? Eh, jangan sampai kemudian Polri menjadi super body, banyak kewenangan, ada kewenangan-kewenangan yang harusnya di instansi lain, itu kemudian menjadi satu di dalam Polri misalnya. Nah, ini harus diperhatikan saya kira gitu ya. Proses itu apa pengambilan kewenangan dari instansi lain. Nah, ini. Nah, apa kalau kan proses polisi itu kan posisinya sebagai penegakan hukum. Kalau memang misalnya dari website itu ada persoalan pidana, kan dia bisa melakukan proses penegakan hukum, atau kalau tidak dia mengkonfirmasi kepada Kominfo misalnya begitu ya, untuk misalnya tolong di blokir nih ini misalnya, kan dia bisa kepada Kominfo, dimension lah Kominfo. Sama juga misalnya ingin mengecek aliran aliran keuangan seseorang, maka tentu yang bisa melakukan pengecekan adalah PPATK nantinya, gitu ya. Kebayang kalau misalnya kewenangan PPATK diambil alih oleh Polri, bisa melakukan pengecekan. Nah, ini kan tumpang tindih. Jadi oleh karena itu saya kira bukan berarti saya tidak setuju dengan RUU Polri, tetapi perlu ditinjau ulang apakah itu nanti akan mengakibatkan mengambil kewenangan instansi lain, atau yang kedua menjadikan Polri menjadi super body, gitu ya. Banyak kewenangan instansi-instansi dari lain kemudian diambil alih oleh Polri misalnya. Nah, itu perlu dipertimbangkan, gitu ya. Kalau sudah begitu, pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan melakukan pengawasan terhadap itu? Sebagaimana pimpinan KPK diawasi oleh Dewan Kode Etik yang disebut dengan Dewas, kayak begitu ya. Nah, ini kan perlu ditinjau tuh kewenangan-kewenangan yang demikian. Saya kira cukup besar itu kewenangan. Baik, Bung Chandra, dan apakah artinya Polri harus berbenah diri? Kemudian, apakah revisi RUU Polri mampu memperbaiki citra lembaga ini? Eh, saya tidak bisa meyakinkan bisa memperbaiki apa tidak, gitu ya. Sebetulnya kan untuk memperbaiki citra di hadapan masyarakat itu kan cukup mudah saya kira. Sangat mudah sekali begitu ya. Tinggal ditindak saja sebetulnya oknum-oknum yang kemudian menggunakan baju Polri, itu ditindak saja. Jangan sampai misalnya apa kewenangan itu disalahgunakan misalkan oleh oknum itu. Nah, ini saya kira perlu di ini
kalau dulu ada istilah preman berjubah, gitu ya. Preman berjubah itu maksudnya preman tapi pakai jubah, jubah ulama begitu ya. Dulu kan ada ulama-ulama yang kemudian memang vokal ya, sehingga dimunculkan narasi preman berjubah. Nah, jangan sampai juga nanti ada istilah penjahat berbaju apalah ya, berbaju dinas misalnya begitu ya. Nah, ini kan saya kira supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian, saya kira Polri cukup menindak saja para oknum-oknum yang menggunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Polri. Nah, itu saya kira untuk memperbaiki citra kan cukup mudah saya kira itu dilakukan. Kalau menambah kewenangan justru malah khawatir jadi super body tadi. Nah, inilah yang kalau menjadi super body kayak tadi misalnya eh, apa malah nanti akan menimbulkan kecurigaan lebih kepada instansi Polri. Misalnya kalau langsung melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang yang akan diatur dalam RUU Polri. Nah, itu saya kira ya, berkaitan dengan hal. Baik, jazakallah Bung Chandra untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Chandra senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.